Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Aprianto. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sedikit materi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Set instruksi pada arsitektur komputer. Yang pertama, karakteristik mesin integer. Yang kedua, tipe operan. Yang ketiga, tipe operasi. Yang keempat, tipe pengalamatan. Yang kelima, format instruksi. Dan yang terakhir, bahasa assembly. Yang selanjutnya, karakteristik mesin integer. Mesin integer adalah mesin abstrak yang terdiri dari tombol reset dan INC. Seperti halnya mesin karakter, mesin ini sebuah jendela yang menunjukkan angka integer yang diingatnya, yang disebut CI, current integer. Mesin ini berfungsi sebagai pencaca bilangan integer. Masing-masing tombol merupakan analog dari prosedur. Jika tombol reset ditekan, artinya prosedur reset dipanggil. Demikian juga untuk tombol INC. Tombol reset berguna untuk mengembalikan CI pada angka 0, sedangkan tombol INC berguna untuk menambahkan angka 1 pada CI. Jika CI bernilai 0, maka setelah tombol INC ditekan akan bernilai 1. Nilai pada CI akan terus bertambah jika tombol INC selalu ditekan. Yang B, tipe operan. Operan adalah data tetapan perubahan atau hasil dari suatu fungsi, sedangkan operator merupakan simbol-simbol yang memiliki fungsi untuk menghubungkan operan sehingga menjadi transformasi. Operan juga merupakan sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang biasa ada di bahasa pemrograman lain. Simbol yang digunakan bukan karakter yang ada dalam abjad, tapi ada pada keyboard seperti sama dengan, titik 2, bintang, dan sebagainya. Contohnya, operasi 7 sama dengan 3. Angka 7 dan 3 adalah operan, sedangkan tanda tambah atau plus adalah operator. Beberapa operator bisa mengubah nilai dari operannya sendiri, meskipun kebanyakan hanya sebagai penghubung antar operan. Yang selanjutnya, tipe-tipe operan. Yang pertama ada address. Address merupakan teknik pengamatan pada komputer. Yang selanjutnya numbers. Numbers terdiri dari 3, diantaranya adalah integer or fixed point, floating point, dan decimal. Selanjutnya ada characters. Dan yang terakhir ada logical data. C. Tipe operasi. Pengertian operasi. Operasi merupakan sebuah perangkat lunak sistem yang mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan manajemen hardware dan atau perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk juga menjalankan software atau perangkat lunak pengolahan kata dan pemutar musik. Jenis operasi komputer. Yang pertama ada transfer data, konversi. Isi dari transfer data: 1. Menetapkan lokasi operan sumber dan operasi tujuan. Yang kedua, lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Yang ketiga, menetapkan panjang data yang dipindahkan. Yang keempat, menetapkan mode pengamatan. Dan yang terakhir, aritmatika, input atau output. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik. Yang pertama, transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua, melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga, mindset kode, kondisi, dan flag. Logika, kontrol sistem, dan transfer kontrol. Operasi set instruksi untuk operasi logikal. Yang pertama, AND or not XOR. Yang kedua, compare, melakukan perbandingan logika. Yang ketiga, test, menguji kondisi tertentu. Dan yang keempat, shift, operan menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Dan yang terakhir, rotate, operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin.
Yang D. Teknik pengalamatan. Ada dua cara yang biasa digunakan dalam penempatan operan instruksi, yaitu pada lokasi memori utama dan register CPU. Jika operan ditempatkan pada memori utama, alamat lokasi harus diberikan oleh instruksi dalam medan operan. Tidak perlu memberikan alamat secara eksplisit pada instruksi. Banyak metode yang berguna yang dipakai untuk menentukan alamat operan. Mode yang berbeda dalam penentuan alamat operan pada instruksi dikenal dengan addressing mode. Mode pengalamatan. Mode pengalamatan yang populer adalah pengalamatan immediate, pengalamatan langsung absolute, pengalamatan tak langsung, pengalamatan tak langsung register, pengalamatan register, pengalamatan indeks, pengalamatan relatif, pengalamatan base dengan indeks dan offset. Bahasa assembly. Bahasa rakitan bahasa Inggris assembly language adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat baca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Berbeda dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa assembly atau rakitan biasanya memiliki hubungan satu persatu dengan instruksi bahasa mesin. Misalnya, tiap julukan mnemonic yang ditulis dengan diprogram dengan bahasa rakitan akan diterjemahkan menjadi tepat satu kode operasi yang dapat dimengerti langsung oleh komputer. Pada bahasa tingkat tinggi, satu perintah dapat diterjemahkan menjadi beberapa kode operasi dalam bahasa mesin. Proses pengubahan bahasa rakitan ke bahasa mesin dilakukan oleh assembler dan proses balikannya dilakukan oleh disassembler. Pemrograman AT89S51 bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Dalam pemrograman komputer dikenal dua jenis tingkatan bahasa. Jenis yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language, dan jenis yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat rendah low level language. Bahasa pemrograman tingkat tinggi lebih berorientasi kepada manusia, yaitu bagaimana agar pernyataan-pernyataan yang ada dalam program mudah ditulis dan dimengerti oleh manusia. Sedangkan bahasa tingkat rendah lebih berorientasi ke mesin, yaitu bagaimana agar komputer dapat langsung menginterpretasikan pernyataan-pernyataan program. Bahasa assembly MCS 51. Dalam program bahasa assembly terdapat dua jenis yang kita tulis dalam program, yaitu 1. Assembly directive, yaitu merupakan kode yang menjadi arahan bagi assembler atau compiler untuk menata program. Yang kedua, instruksi atau yaitu kode yang harus dieksekusi oleh CPU microcontroller. Penggunaan software. Software untuk membantu pemrograman microcontroller MCS 51 sudah banyak tersedia. Untuk mempermudah maka dapat dipilih software yang merupakan Integrated Development Environment (IDE), yaitu software yang merupakan editor sekaligus compiler. Bahkan juga ada yang sekaligus debugger dan simulator. Salah satunya yang digunakan pada training di Pasimex adalah RAID 51. Kelebihan bahasa assembly. 1. Ketika di-compile lebih kecil ukuran. Yang kedua, lebih efisien atau hemat memori. Ketiga, lebih cepat dieksekusi. Kekurangan bahasa assembly. Yang pertama, dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Yang ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Sekian dari saya, terima kasih.